Hai guys, balik lagi sama kita di Ngobrol Santai bareng The Tirtas Family. Hari ini kita mau bahas tentang Child free. child free. Ya. Menurut lo gimana? Menurut aku Orang yang milih jalan hidupnya itu buat child free aja. Misalkan dia nikah tapi mau duaan aja lah sama suaminya gitu, nggak mau punya anak. Ya, menurutku sih itu kebebasan masing-masing ya. Tapi kan ada orang yang nggak setuju. Ada yang nggak setuju gimana? Pada mencibir. Iya, nggak bisa dong kalau itu udah pilihan hidup dia. Kan dia merasa mungkin Namanya juga orang Indonesia. iya, betul sih. Kadang-kadang kan sebenarnya segala sesuatu itu kan karena mungkin ada permintaan ya, mungkin dari orang tua atau keluarga gitu kan, untuk meneruskan keturunan. Tapi kalau secara mereka hidupnya punya keputusan, Lebih happy berdua gitu ya? Iya, lebih happy berdua ya silakan aja gitu. Kan kita juga nggak bisa maksa juga ya. Ikan kalau orang kan pada mencibir kan, yang child free itu katanya kayak egois lah atau apalah, nggak mau apa ya, nggak tahu loh ya. Kenapa nggak tahu nih? Ya sebenarnya kan child free itu kan satu Ya kalau menurut gue sih ya, kalau emangnya lu ngerasa nggak mampu gitu kan secara ekonomi atau apa gitu kan sebenarnya punya anak itu nggak gampang ya menurut gue ya. Kalau gue sih lebih pentingin orang child free aja daripada anaknya lu nggak mampu tapi maksain punya anak, terus anaknya lu suruh ngemis. Ya. Atau lu suruh ngamen di pinggir jalan, lu suruh jadi badut-badutan lah. Makanya jadi sebenarnya kan itu kan keputusan ini ya, pasangan itu. Istilahnya sekarang nggak kayak dulu. Jadi kita punya anak juga kan biaya tinggi ya sekarang ya. Kalau memang mau dibesarkan dengan baik ya. Bukan hanya sekadar punya anak brojol udah. Tapi yang lucunya biasanya yang memutuskan child free itu justru orang-orang yang pendidikannya tinggi. Iya, pendidikannya tinggi. Okay. Nah, sayangnya itu kan harusnya kan orang kalau emangnya lu pinter ya, harusnya kan lu punya keturunan buat nerusin kepintaran lu itu gitu loh. Iya. Iya, kayak Elon Musk lah. Elon Musk. Yeah. Dia punya anak banyak gitu kan. Terus terusnya biar inilah biar ada yang nurusin kepintarannya dia gitu. Jadi gini, menurutku kalau aku berpikirnya lain ya. Punya banyak anak tapi nggak bisa ngedidik, anaknya rusak, ya bikin rusak juga gitu loh. Tapi bikin kan rusak dunia juga. Tapi justru yang ibarat kata SDM rendah lah. SDM rendah punya anak bodo amat, coy, beranak aja terus tiap tahun gitu kan. Ya salah juga sih. Jadi tambah banyak jadinya, maksudnya jadinya nggak ngimbangin. Yang pinter stop punya anak karena ngerasa nanti anak gua hidupnya kurang sejahtera atau apa gitu kan. Jadi menurut gua tambah timpang ya, makanya kayak tambah banyak aja gitu. Ya bingung juga ya kalau ngomongin itu. Tapi ya balik lagi kan, itu kan kita hidup di negara yang bebas ya, artinya punya hak juga untuk istilahnya untuk mereka berpikir untuk lebih matang lah ya sebelum memutuskan punya anak atau enggak gitu. Pasti dipikirinnya udah lama ya, udah ada putusan berdua bersama gitu kan. Ya mungkin ada juga yang pasangan yang sebenarnya satunya pengen tapi yang satunya nggak pengen gitu kan. Ya itu sih beban mental juga sih. Kadang-kadang kan ada yang begitu. Tapi ini juga loh, misalkan orang ya yang tadinya tuh sebelum nikah gitu kan nggak suka anak kecil gitu kan, terus pas nikah ternyata dia punya anak, terus dia jadi senang sama anak kecil, terus dia bilang ternyata punya anak tuh menyenangkan gitu. Ada loh yang kayak gitu loh. Iya, ada juga, betul. Berarti dari nggak pengen punya anak jadi pengen punya anak kan? Iya. Ya itu kan juga ada suatu perubahan pola pikir ya. Jadi kan belum tentu yang bahasanya. Ya mungkin yang selama ini dia lihat kan anak kecil tuh nyebelin, berisik, apa gitu kan. Iya. Kan suka ada ya anak kecil ya di mall di mana kan ngambek-ngambek sampai guling-guling, nangis-nangis. Ya betul, tantrum gitu ya.
Ya jadi apa? Ya gitu menurutku masing-masing punya pemikiran. Tapi ya ada juga yang orang yang ada beberapa temanku ya. Yang kasihan yang mau punya anak nggak punya anak ya. Yang mau punya anak tapi agak kesulitan punya anak gitu kan. Itu juga ya sampai bayi tabung apa bayar mahal, gagal bayar lagi gitu. betul. Kan. Jadi ya begitulah kehidupan di dunia ini, banyak yang apa? Ada yang istilahnya yang dapet, berjuang. Ya berjuang, ada yang gampang punya anak, brojol dibuang ke tong sampah gitu kan. Jadi kita ngelihat dunia ini juga ya udah yang apa? Menurut aku juga dunia yang penuh dosa lah ya. Jadi kalau kita berpikir untuk punya anak ya kita juga harus berpikir untuk mendidiknya dengan benar ya, supaya kadang kita lihat kalau kemana gitu pergi ya ada orang punya anak banyak banget, orang tuanya kayak ngebiarinin aja gitu ya anaknya ngacau di mana keran air dibuka terus ditinggalin main gitu kan anak-anaknya, terusnya nanti sumpit dipatahin lah, tisu ditarikin lah dan orang tuanya diem aja gitu loh. Ya mungkin diem juga kita nggak bisa ngejudge juga ya, diem itu dengan pengertian kayak kita deh. Ya orang tuanya sibuk sendiri gitu maksudnya. Nggak juga. Jadi kayak kita aja. Kita nih, aku misalnya udah kerja capek ya. Udah pulang misalnya ngelihat anak berantakan ini. Ibu, ya udah malas juga gitu. Itu kan masalahnya di tempat umum, bukan di rumah sendiri. Kalau di rumah sendiri mah ya beda ya. Tapi kan kalau di tempat umum kan ya lo ajarin lah anak lo. Kamu tahu nggak kalau di rumah lebih parah lagi? Tapi kenapa orang tuanya diem aja, itu yang gue bingung sih. Ya. Jadi sebenarnya sih menurut gue ya orang yang child free, menurut gue masih lebih mendingan ya, artinya dia takut kalau dia nggak bisa ngedidik anak. Misalkan dia takut nggak bisa ngedidik anak, takut nggak bisa ngebesarin anak dengan baik. Kalau menurut gue sih orang kayak gitu lebih bertanggung jawab dengan kehidupannya daripada lo udah punya anak banyak tapi anak lo biarin aja gitu, lo mau ngacau di tempat orang gitu bodo amat gitu. Ya makanya kita menghargai aja orang-orang yang punya komitmen untuk child free ya. Untuk nanti suatu saat yang kamu bilang mungkin kalau memang dia udah umurnya bilang matang lah nanti ya. Kamu kalau udah tua kesepian lo nggak punya anak, kan yang bilang kayak gitu. Ya. Sekarang juga banyak anak juga yang durhaka ya kan, udah tua juga ninggalin orang tua ya kan gitu. Bahkan beritanya macam-macam, ada yang orang tuanya dibunuh lah, macam-macam lah ya. Jadi ya kehidupan ya begitulah ya, kita nggak ada yang tahu masa depan. Jadi kita jalanin aja sebaik-baiknya. Kalau memang kita berpikir punya anak ya kita jaga baik-baik ya kan. Kalau berpikir untuk nggak punya anak ya hiduplah baik-baik juga berdua gitu kan, nggak usah kepikiran kesana sini. Yang pasti biasanya tekanannya dari keluarga sih yang kayak gitu mah. Pengen misalnya si kakek neneknya ya orang tuanya lah ya, kalau bahasanya kan kalau udah punya anak kan kakek nenek yang pengen ngomong cucu gitu kan. Jadi biasanya yang kayak gitu ya, untuk di daerah timur ya, ada timur ini. Kalau boleh mah terserah anaknya aja ya. Bahkan banyak keluargaku yang di luar berpikir untuk nggak punya anak gitu. Jadi mereka hidup bahagia berdua aja gitu kan. Ya begitu sih. Ya udahlah. Oke lah, gitu dulu aja ngobrol kita hari ini. Ya, sampai ketemu lagi ya. Nanti kita ngobrol yang lain lagi dengan tema yang lain. Dadah. Thanks for watching.